Ada kabar gembira nih bagi para tenaga kerja honorer di lembaga pemerintahan di mana gaji tahun 2023 bisa naik melebihi UMP, bahkan bisa mencapai lebih dari 5 juta rupiah. Di tengah banyaknya opsi, pemerintah juga sedang memikirkan opsi lain bagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Nantinya akan diberi peluang untuk menjadi PPPK dengan beberapa tahapan tes yang harus dilalui. Adapun instruksi pemerintah pusat khususnya untuk mengalihkannya ke tenaga alih daya atau outsourcing. Tapi pemirsa, menjadi outsourcing juga menuai pro dan kontra bagi para tenaga honorer. Nah, sekarang saya mau kasih info menarik untuk tenaga honorer yang bersifat teknis. Secercah harapan bagi para honorer, termasuk honorer tenaga teknis. Anggota DPR mengusulkan agar pemerintah melakukan pengangkatan honorer jadi PNS tanpa perlu tes. Usulan ini bahkan tertuang di dalam RUU ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Saat ini sebenarnya RUU ASN masih baru dibahas di DPR. Nah, dikutip dari draft RUU yang ada di laman dpr.go.id, usulan pengangkatan honorer jadi PNS ini dilakukan tanpa tes. Namun hanya seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi data yang yang bisa dilewati, tetapi tahap selanjutnya masih akan melakukan seleksi. Selain itu, seleksi juga diusulkan memperhatikan penilaian beberapa aspek, misalnya saja masa kerja, ijazah terakhir, gaji dan juga tunjangan. Merujuk pasal 131A ayat 1 RUU ASN, syarat agar honorer tenaga teknis diangkat jadi PNS yaitu sudah bekerja terus-menerus. Nah, sebenarnya ada alasan lain juga sih yang bisa menjadi pemantik kenapa sih sebenarnya tenaga honorer ini harus dihapuskan gitu ya. Pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, pemerintah sudah menegaskan bahwa sebenarnya PPPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Lalu pertanyaannya, berapa sebenarnya jumlah tenaga kerja honorer? Nah, saya akan masuk ke slide berikutnya. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah tenaga honorer di Indonesia tercatat 2.215.542 orang. Wow, jumlah yang besar ya. Yang terdiri dari 335.639 di 66 instansi di pusat, sementara yang daerah berjumlah 1.879.903 dari 524 instansi yang berada di daerah. Nah, data yang diterbitkan pada Rabu 5 Oktober lalu ini melibatkan 590 instansi, meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Data tersebut juga menunjukkan kementerian yang paling banyak mempekerjakan tenaga honorer adalah Kementerian Agama dengan total 139.560 orang. Lalu diikuti oleh Kementerian Sosial dengan jumlah 40.715 orang. Lalu selanjutnya adalah Pemprov Jawa Timur dengan jumlah 24.875 orang. Kementerian PUPR dengan jumlah tenaga honorer 21.888 orang dan Pemprov Jawa Tengah 21.757 orang. Tidak hanya perkara jumlah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menemukan sederet masalah lain. Ini dia tadi. Sederet masalah lain ya, Kepala BKN Bima Haryawibisana menemui kejanggalan dalam laporan jumlah tenaga honorer non-ASN yang merupakan data yang menunjukkan bahwa masih ada 360.950 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Padahal masa kerjanya sudah mencapai 11 hingga 15 tahun. Jika diurut waktunya, seharusnya mereka sudah masuk ke dalam program pengangkatan tenaga honorer pada 2015 lalu. Jadi inilah pemirsa beberapa alasan kenapa honorer harus dihapuskan dan juga apa landasan hukumnya. Sebenarnya nggak heran ya kenapa akhirnya tenaga honorer ini perlu dihapuskan karena memang juga ditemukan sejumlah kejanggalan. Tentunya pasti pemerintah melakukan hal ini dengan pemikiran yang matang. Biar kerja di pemerintahan bisa lebih satset, tapi tetap memikirkan kemanusiaan bagi tenaga honorer yang saat ini masih bekerja di pemerintahan. Jadi ya kita nanti saja bagaimana keputusannya dari pemerintah terhadap nasib para tenaga honorer.